Raksasa dulu di tahun 1832 ketika bangsa Yaman berbondong-bondong datang ke tanah air untuk bekerja di perusahaan Belanda bernama VOC. Mereka imigran lah, datang ke Indonesia. Ketika Belanda mulai mengangkuti rempah-rempah dari Indonesia, kayu ke negara Belanda, tersiar kabar bahwa Indonesia tuh kaya sekali, gak bisa habis kekayaan. Datanglah bangsa Yaman itu, yang memang dari negeri yang kacau gitu ya. Mereka ingin memiliki sebuah penghidupan yang lebih layak. Datang dia bekerja dengan orang Belanda. Masuklah dia sebagai pekerja di VOC. Jadi kaki tangan pengusaha-pengusaha yang ada di VOC. Keturunan Yaman ini mengklaim bahwa nenek moyang mereka lah yang berjasa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka mengklaim itu? Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, ujung-ujungnya Shihab itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia, mendirikan khilafah. Sejak era Gus Dur hampir berhasil mereka mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya omongan dia. Di era Bapak Jokowi, mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak pengikutnya, kemudian sukses mengadakan demo demi demo untuk memakzulkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Sukses ngelecehin bangsa Indonesia untuk mendukung mereka. Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Saking berwibawanya di mata umat Islam, karena kesuksesan dia menjaring umat Islam untuk mempercayai dia sebagai cucu Rasulullah SAW. Sehingga yang percaya dengan dia banyak. Yang percaya kalau dia punya karomah sangat banyak. Yang percaya bualan dia itu sangat banyak. Dan dia hampir sukses menguasai Indonesia lewat Prabowo Subianto di tahun 2014. Pak Jokowi menang, tapi menangnya menang tipis. Boleh dikata orang Yaman ini hampir sukses menguasai Indonesia lewat Pak Prabowo. Begitu pula di periode kedua, hampir menang, kalahnya tipis. Setiap kali Habib memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi, berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang untuk berperang. Seolah-olah mereka mendapat perintah dari Rasulullah SAW. Mereka percaya turunan Rasulullah, dan mereka sangat takut untuk membantah. Tapi mereka juga heran, kok gagal menjatuhkan Pak Jokowi? Kok selalu kalah? Kenapa begitu? Kok kalah terus kita? Kok keturunan Nabi kalah melawan Jokowi? Yang padahal mereka terus-menerus menyebut-nyebut Pak Jokowi itu orang Cina, orang kafir, orang Kristen, PKI, pelongo-pelongo. Di-downgrade terus Pak Jokowi, tapi kok kalah dengan orang yang sudah rendah ini, direndahkan ini, kok mereka selalu kalah? Akhirnya di kubu Habib ini, yang di dalamnya juga ada orang-orang cerdas, pendukung Pak Prabowo, yang orang-orang realistis, mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Habib punya kekuatan nggak sih? Katanya bisa menjaring kekuatan Islam seluruh Indonesia untuk mendukung. Kok kita kalah terus dengan Pak Jokowi? Sebenarnya ada di mana nih kita nih? Kurangnya ada di mana nih? Kan cucu Rasulullah. Bangsa Indonesia ini penduduknya Muslim kebanyakan. Harusnya menang dong. Karena Muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Harusnya menang. Tapi kok nggak pernah menang? Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang tetap takzim sampai sekarang detik ini, tetap memuja-muja Habib. Tapi sebagian lagi sudah mulai kayaknya meragukan. Kenapa doa-doa tidak pernah dijabah oleh Allah? Kenapa Ijtima ulama 2 periode selalu bisa ditumbangkan oleh kubu Pak Jokowi? Padahal kubu Pak Jokowi kubu sesat, PKI, kafir. Tapi kenapa Jokowi selalu menang? Untuk meyakinkan pengikutnya yang bertanya-tanya, kenapa kita selalu kalah sih lawan Jokowi? Kita ini kumpulan dari ulama-ulama loh. Tapi kok rakyat Indonesia nggak dukung kita ya? Yang Islam-Islam itu. Oh iya, mereka itu sesat. Karena tergila-gila sama Pak Jokowi. Tergila-gila sama Pak Jokowi sampai mau menggadaikan akidahnya. Itu yang selalu mereka tuduhkan terhadap pendukung Pak Jokowi itu. Seolah kami ini menggadaikan akidah kami demi mendukung Jokowi dan mengabaikan himbauan mereka itu yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dulu itu Habib Rizik bilang ke keturunan-keturunan Arab itu ya, untuk melakukan tes DNA
supaya nanti umat Islam yang meyakini mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak ragu-ragu. Jadi mendukungnya itu maksimal. Kalau disuruh serang, dia menyerang karena yakin turunan Rasulullah yang nyuruh, berarti perintah Rasulullah juga kan. Tahu sendiri kan, kalau orang sudah fanatik dengan agama Islam itu, apapun yang dikatakan oleh keturunan Rasulullah itu udah pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, samina wa ta'na, kan begitu. Makanya Habib Rizik meminta kepada seluruh turunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan